Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fiskometer Bola Jatuh yang beranggotakan saya sendiri Syakila Devia Putri, ada Yolanda Saputri, Pega Prativanda, dan Silvi Yunisara. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil praktikum kami yang berjudul penentuan zat viskositas zat alir dengan viskositas bola jatuh. Tujuannya yang pertama mampu memahami penerapan hukum Stokes, yang kedua mampu menentukan viskositas dari suatu zat alir dengan menggunakan metode bola jatuh. Untuk dasar teori akan dibacakan oleh Yolanda. Baiklah, dasar teorinya, pengertian viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir sehingga dapat menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun di mana zat tersebut diletakkan. Viskositas fluida atau zat alir adalah gesekan yang ditimbulkan fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak dalam fluida. Besarnya gesekan ini biasa disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Semakin besar kekentalan fluida atau viskositas, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir, dan ini juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Gaya kohesi ini merupakan gaya tarik-menarik antar molekul. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama ada tekanan. Viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. 2. Temperatur. Viskositas akan turun dengan naik suhu, sedangkan viskositas gas naik dengan naiknya suhu pemanasan zat cair, yang menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antara molekul melemah. Dengan demikian, viskositas cairan akan turun dengan kenaikan temperatur. Kemudian ada berat molekul. Viskositas akan naik jika ikatan rangkap semakin banyak. Satu zat memiliki kemampuan tertentu sehingga padatan yang dimasukkan ke dalamnya merupakan gaya tekanan yang diakibatkan peristiwa gesekan antara permukaan padatan tersebut dengan zat cair. Sebagai contoh, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan ada tabung, bola jatuh, stopwatch, penggaris, kelahar, ada mikrometer skrob, sama timbangan analitik. Ada bahannya yaitu gliserol, propylenglikol, dan aquades. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja di sini meliputi yang pertama, susun alat sebagaimana mestinya. Yang kedua, ukur jari-jari dan massa jenis bola jatuh. Yang ketiga, tentukan massa jenis zat cair. Yang keempat, jatuhkan bola pelan-pelan di atas permukaan zat cair dalam lubang. Yang kelima, setelah lebih kurang 5 cm dari permukaan zat alir dalam tabung, tekan tombol stopwatch, dan setelah sampai bola tersebut di dasar tabung, matikan stopwatch. Catat jarak yang ditempuh bola. Yang keenam, tentukan kecepatan bola atau volume dari nomor 5. Yang ketujuh, ulangi percobaan 4 dan 3 kali untuk mendapatkan rata-rata nomor 6. Yang kedelapan, hitunglah kekentalan zat cair dengan menggunakan rumus Stokes. Selanjutnya ada hasil pengamatan dan cara perhitungan yang akan dijelaskan oleh Syakila. Kepada Syakila kami persilakan. Baiklah, untuk hasil pengamatan yang aquades, pada percobaan pertama, waktu yang diperlukannya adalah 0,60. Untuk percobaan kedua, waktu yang diperlukan 0,57. Pada percobaan ketiga, waktu yang diperlukan 0,52. Pada percobaan keempat, waktu yang diperlukan adalah 0,58. Pada percobaan kelima, waktu yang diperlukan adalah 0,60. Sehingga rata-rata yang diperoleh adalah 0,574.
Untuk gliserol, pada percobaan pertama, waktu yang diperlukan adalah 6,70. Pada percobaan kedua, waktu yang diperlukan adalah 7,86. Pada percobaan ketiga, waktunya 6,11. Pada percobaan keempat, waktunya 6,38. Pada percobaan kelima, waktunya 6,05. Jadi, rata-ratanya yang diperlukan adalah 6,62. Untuk propilen glikol, pada percobaan pertama waktu yang diperlukannya 0,80, pada percobaan kedua 0,53, pada percobaan ketiga 0,59, pada percobaan keempat 0,55, dan pada percobaan kelima 0,68. Jadi rata-rata yang diperlukan adalah 0,63. Untuk perhitungannya, massa jenis kelahar yaitu timbang dulu bobot pikno kosong yaitu 40,8136. Kemudian bobot pikno yang berisi air yaitu 90,0223. Bobot airnya berarti bobot pikno tambah air dikurang bobot pikno kosong yaitu 90,0223 dikurang 40,8136 sama dengan 49,2087 gram. Untuk volume pikno yaitu bobot air dibagi rho air yaitu 49.2087 dibagi 0,9954 sama dengan 49,44 ml. Bobot kelaharnya 1.334 gram. Bobot pikno ditambah kelahar ditambah air sama dengan 40,8136 ditambah 1,0334 ditambah 49,2087 sama dengan 91,0557 gram. Volume kelaharnya sama dengan 91,0557 dibagi 0,9954. Volume kelaharnya sama dengan 91,48 ml. Volume yang tumpah sama dengan 91,48 dikurang 49,44 sama dengan 42,44 ml. Massa jenis kelahar sama dengan 1334 per 42,22 sama dengan 0,02448 gram per sentimeter kubik. Percobaan yang pertama yaitu pada gliserol. Jari-jari kelaharnya 0,59 cm. Rho kelahar 0,02448 gram per sentimeter kubik. Rho gliserol 1,2454 gram per sentimeter kubik. Waktunya 6,62 second. Gravitasinya 980 cm per second kuadrat. Ketinggiannya 30 cm. Untuk mencari kecepatannya yaitu H per T yaitu tinggi dibagi waktu sama dengan 30 per 6,62 sama dengan 4,531 cm per second. Jadi viskositasnya yaitu 2 dikali gravitasi kemudian untuk viskositasnya yaitu 2 dikali gravitasi 2 dikali gravitasi rho gliserol dikurang rho kelahar per V yaitu 2 dikali yaitu 20,4252 poise. Untuk propilen glikol itu cara perhitungannya sama saja.
Selanjutnya yang untuk pembahasan akan dibacakan oleh Sylvie Yunisara. Pembahasan viskometer merupakan ukuran kekantalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir sehingga dapat menyesuaikan diri dengan bentuk wadah apapun di mana zat tersebut diletakkan. Viskositas fluida atau zat air adalah gesekan yang ditimbulkan fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak dalam fluida. Besarnya gesekan ini disebut dengan derajat kekantalan zat air. Pada praktikum ini kita menggunakan viskometer Hopler. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola dan yang berbuat dari baja melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang dipakai. Bila sebuah bola yang massa jenisnya besar daripada massa jenis fluida atau berjari-jari atau R dimasukkan dalam suatu fluida zat cair, maka bola akan jatuh dipercepat sampai suatu saat kecepatan maksimumnya. F maksimal. Pada kecepatan V maksimal ini benda akan bergerak beraturan karena gaya beratnya sudah diimbangi gaya gesek fluida. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Pega Prativanda. Kepada Pega kami persilakan. Dari praktikum yang sudah kami lakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu menentukan kekentalan viskositas zat cair ini adalah semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh. Semakin kental suatu zat cair atau fluida, semakin lambat kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Semakin besar massa bola yang jatuh ke dalam fluida, semakin besar kecepatan bola tersebut saat jatuh ke dalamnya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.